Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di kelas 4, di kelas pendidikan agama Kristen. Pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang Sungguh Allah Maha Hadir. Apakah kalian sudah menyiapkan buku paket kalian di rumah? Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Allah Maha Hadir yang terdapat di dalam Mazmur pasal 104 ayat 1-35. Kemudian kita akan membahas tentang makna keterbatasan manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian Allah Maha Hadir. Yang kedua, siswa mampu membedakan kuasa milik Allah dan manusia. Yang ketiga, siswa mampu mengungkapkan kekaguman atas kehadiran Allah. Dan yang terakhir, siswa mampu menuliskan sebuah janji atau semboyan yang bertemakan Allah Maha Hadir. Aku akan bertanggung jawab. Mari kita masuk ke materinya. Tahukah kamu, sejak awal penciptaan alam semesta beserta isinya, Allah menunjukkan kehadirannya termasuk menciptakan manusia. Pada mulanya, Allah menciptakan isi dunia ini terlebih dahulu, dan yang terakhir, Allah menciptakan manusia. Dan pada hari ketujuh, Allah beristirahat. Dari situlah kita bisa melihat bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran Allah bukan hanya melalui alam semesta, tetapi juga melalui berbagai peristiwa kehidupan. Berbagai peristiwa kehidupan apa saja, termasuk dalam musim hujan, musim panas, dan sebagainya. Berbeda dengan kekuasaan Tuhan yang kekal, tidak akan berakhir. Kekuasaannya tidak terbatas oleh wilayah, gerak, dan waktu. Kekuasaan Allah itu berbeda dengan kekuasaan manusia. Kekuasaan Allah itu bersifat kekal, yang artinya tidak terbatas oleh wilayah, gerak, dan waktu. Kekal artinya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk-bentuk kehadiran Allah di dalam Alkitab. Tadi kita sudah bahas, kita mau lihat, kalian bisa buka Alkitab kalian dalam Mazmur pasal 104 ayat 1-35. Di sana diceritakan bagaimana pemazmur menceritakan kemahakuasaan dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua ciptaannya yang lainnya tanpa terkecuali. Allah berkuasa, Allah itu besar atas setiap ciptaannya, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, serta ciptaannya yang lainnya. Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas binatang, termasuk kita saat hari ini. Kalau kita memiliki kuasa atas binatang, kita bisa memberi nama kepada binatang kita. Dan Allah memberkati manusia dan memerintahkan supaya beranak cucu dan memenuhi bumi. Hal ini terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 28-29. Nah, karena kita sebagai manusia diberikan mandat atau perintah dari Tuhan untuk berkuasa atas binatang dan seluruh ciptaannya, berarti kita bisa menjaga seluruh ciptaannya yang diciptakan oleh Allah. Seperti tadi, kita bisa memberi nama kepada hewan, dan juga kita bisa memberi makan, memberi vitamin kepada hewan, dan juga kita diperintahkan untuk beranak cucu. Kalian bisa lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 28-29. Nah, setelah manusia beranak cucu dan bertambah banyak, manusia memenuhi bumi. Mereka hidup di wilayah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan.
seperti Ibu Evelyn tinggal saat ini di mana, dan juga seperti kalian tinggal di mana, itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Di wilayah di manusia tinggal disebutlah tua-tua atau tokoh yang dituakan menjadi pemimpinnya. Tokoh inilah yang biasa disebut ketua RT, lurah, gubernur, hingga presiden. Jika dalam keluarga, ia disebut kepala keluarga. Kepala keluarga kita adalah ayah kita. Nah, mereka inilah yang berkuasa untuk mengatur warga atau masyarakat supaya terjaga ketertiban, kerukunan, dan kesejahteraannya. Seperti Bapak RT, Bapak Lurah, Gubernur, hingga Presiden itu mengatur setiap warganya di Indonesia. Sedangkan ayah kita atau papa kita itu menjaga, membuat peraturan, mengatur keluarganya supaya di dalam keluarga tercipta ketertiban, kerukunan, serta kesejahteraan. Namun kekuasaan mereka ini, ayah kita, RT, lurah, gubernur, hingga presiden, itu adalah terbatas. Artinya, sewaktu-waktu bisa berhenti jika habis masa jabatannya. Jika kepala keluarga atau ayah kita akan berakhir jika sudah dipanggil Tuhan. Jadi, perbedaannya adalah kekuasaan milik manusia itu terbatas, namun kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sebelum kita masuk dalam soal evaluasi, berikut ini soal evaluasinya, namun sebelumnya Ibu akan memberikan kesimpulan. Kemahakuasaan Allah itu kekal, artinya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, berbeda dengan kemahakuasaan manusia. Kita diberikan kuasa untuk menaklukkan bumi, untuk menguasai bumi, beranak cucu, untuk menjaga dan merawat bumi, serta isinya. Allah mau agar kita selalu mengucap syukur untuk setiap ciptaannya, untuk setiap kemahakuasaan Allah, karena Allah berkuasa atas berbagai peristiwa kehidupan. Nah, soal evaluasinya setelah kita belajar tentang arti Allah Maha Hadir, coba kalian pikirkan bentuk-bentuk kehadiran Allah melalui alam semesta dan berbagai peristiwa alam ini. Tulislah juga manfaatnya bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ada matahari. Manfaat bagi manusia, manfaat bagi hewan, dan manfaat bagi tumbuhan. Kalian bisa sebutkan lebih dari satu ya, dari setiap manfaat bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, manfaat hujan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalian bisa tulis di selembar kertas. Yang ketiga, manfaat tumbuhan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang soal nomor yang keempat, baca kembali Mazmur pasal 104 ayat 1-35, kemudian tuliskanlah ayat-ayat beserta kalimat yang berkesan bagi kalian ke dalam tabel berikut ini. Jadi kalian bisa buat tabel, itu ada 6 kotak ke bawah. Ya, ada 6 ayat yang bisa kalian tuliskan, dan kalian bisa menuliskan kalimat mana saja yang berkesan bagi kalian. Yang terakhir, buatlah janji atau semboyan yang bertemakan Allah Maha Hadir. Aku akan bertanggung jawab di selembar kertas yang berwarna dan dihias dengan rapi. Ibu berharap kalian bisa membuat 1 atau 2 kalimat janji atau semboyan yang bertema tentang Allah hadir. Aku akan bertanggung jawab. Selamat mengerjakan. Pesan moral pada pembelajaran kita kali ini adalah atas semua ciptaan Allah itu patutlah kita mengucap syukur dan menaikkan pujian kepada Allah dalam menciptakan bumi ini beserta dengan seluruh isinya. Hendak memperlihatkan kepada kita juga bahwa Allah hadir melalui ciptaannya yang luar biasa tersebut. Yuk anak-anak, kita tetap mengucap syukur ya atas semua ciptaan Allah, atas kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas itu, sedangkan kita adalah manusia yang terbatas. Sepatutnya kita juga berharap
dan mengandalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjadi manusia yang sungguh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Thank you and God bless you. Sampai ketemu di materi selanjutnya.